Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Para saimin dan saimat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberinya kesempatan untuk melaksanakan semua perintah Allah di bulan suci Ramadan ini. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang diharapkan apa yang kita lakukan itu akan menambah kualitas kita sebagai hambanya. Jadi kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang mahal sekali, yang sangat berharga sekali. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Ya, melaksanakan ibadah Ramadan, baik saumnya maupun qiyamnya, siang maupun qiyam. Kemudian juga kalau kita bisa bersedekah, bersedekahlah meskipun hanya sebutir korma. Ya. Atau kita menolong seseorang ketika kita dapati saudara kita dalam kesulitan, kita tolong dia meskipun hanya mungkin tidak seberapa nilainya secara ekonomis, tetapi kalau itu dilakukan dengan sepenuh keikhlasan maka dia menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua kita semua, para pengikutnya akhir zaman. Malam ini saya akan melanjutkan ya tentang syarat seorang mukmin itu memperoleh kesuksesan. Secara global kemarin sudah disampaikan bahwa kunci kesuksesan seorang mukmin itu ada pada sholatnya, gitu ya. Itu yang kemarin saya sampaikan. Kenapa di surah Al-Mu'minun surat nomor 23 ayat 1 sampai 11 itu di syarat pertama dan syarat terakhir untuk memperoleh kesuksesan itu atau memperoleh al-falah itu adalah sholat. Sholat yang khusyuk dan sholat yang terpelihara atau yang terjaga. Kemarin sudah dibahas dan pada kesempatan malam hari ini saya akan sampaikan secara lebih jelas ya, atau bisa saya katakan begini, kalau kita sholatnya benar maka akan menghasilkan perbuatan-perbuatan berikut ya. Artinya yang pertama adalah dari ini syarat kesuksesan seorang itu kemarin sudah disebutkan sholat yang khusyuk. Yang kedua adalah anil lagwi mu'ridun, menjauhkan dari hal-hal yang sia-sia. Jadi kalau sholatnya benar dan dia akan peroleh kesuksesan, pasti dia akan menghargai waktunya ya. Akan dihargai, akan menghargai waktunya. Tidak ada satu detik pun perbuatan yang melahirkan kesia-siaan.
kita kan tahu usia kita ini bukannya bertambah tapi berkurang. Ya, artinya kita semakin memiliki kekurangan jatah hidup. Jadi, semakin secara angka kita bertambah usianya, tapi secara umur itu berkurang. Kenapa? Karena kita semakin dekat kepada kematian. Ya, kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jadi ketika kita betul-betul menghargai waktu kita ini sangat pendek sekali, sangat singkat. Ya, paling banyak sekarang kalau ibu sudah banyak bonus. Usia orang-orang sekarang ini, orang-orang modern sekarang tidak lebih dari kebanyakan umurnya 70 tahun. Ya. Taruhlah usia ideal kalau mengikut Rasulullah itu 63 tahun. Perbandingan waktu akhirat dengan dunia itu 1000 tahun. Ya. Ada 1000 tahun, ada 5000 tahun. Itu artinya kalau manusia usia 70 tahun, maka berarti dia tidak lebih hidup tuh di dunia, di muka bumi ini dalam hitungan waktu akhirat hanya tidak sampai 1 jam usianya. Jadi artinya apa? Betapa singkatnya. Ya. Nah, kalau kita menghabiskan waktu hidup kita ini dengan hal-hal yang sia-sia, lagho, dalam bahasa disebutnya lagho, kalau mungkin dalam bahasa kita lagu nyanyian ya. Lagu itu mungkin dari lagho itu mungkin. Karena apa? Karena orang yang bernyanyi tapi isi nyanyiannya sia-sia, itu hanya akan membuat kita terlalaikan, gitu ya. Jadi anil lagwi mu'ridun, ya, dia senantiasa menghindarkan diri dari hal yang sia-sia. Jadi senantiasa menghargai waktunya. Ya, berapa hari lalu saya sudah bahas demi masa, sehingga masih dalam keadaan kerugian kecuali orang yang beriman, bersumpah dengan waktu. Jadi orang yang betul-betul memanfaatkan waktunya untuk hal yang bermanfaat, itu adalah orang yang pasti sukses. Makanya Indonesia, negara kita ini, ya, adalah negara yang paling menyia-nyiakan waktu. Ya, dalam urutan negara yang memiliki kualitas hidup manusianya, kita tuh berada pada urutan 100 sekian. Ya, 100 sekian. Untuk Asia Tenggara saja, kita ini pada urutan yang entah ke berapa. Ya, untuk Asia, bukan ASEAN, tapi Asia. Itu ada di urutan sekitar 40-an. Kenapa? Kalau ukurannya adalah minat baca, maka kita adalah negara di bawah Vietnam. Minat baca kita sangat rendah. Kita cuman rajin bacanya di WA, Facebook, Instagram, SMS. Nah, itu bacaan kita. Makanya ilmu kita kemudian juga tidak berkembang cuma seputar itu gitu. Kecuali kalau kita baca WA, kemudian wah ini rujukannya apa nih? Cari rujukannya, dikaji. Nah, itu boleh. Tapi kan kita cuma baca WA terus hahaha kwek gitu. WK atau hehehehe gitu ya. Paling itu yang kita lakukan. Akhirnya banyak waktu yang terbuang sia-sia. Semalaman begadang. Kirain baca Quran, baca buku gitu. Baca WA, baca Instagram, baca Facebook. Dan waktunya habis. Usia kita padahal semakin berkurang nih. Bukannya bertambah ya dalam umur kita itu. Nah, kemudian yang kedua, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang menunaikan zakat. Nah, ada dua pengertian zakat. Ya, yang pertama dalam pengertian tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Ya, mensucikan jiwa. Jadi seorang mukmin yang sukses itu dia senantiasa membersihkan jiwanya. Bagaimana cara membersihkan jiwa? Ya, banyak baca Quran, berpuasa sunnah, puasa sela-sela sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW,
berzikir, ya, kemudian hanya berkata yang baik-baik saja. Itu semua dalam rangka mensucikan jiwa kita, tazkiyatun nafs. Nah, pengertian yang kedua dari zakat itu adalah tazkiyatul mal, ya, berinfak, bersedekah, berzakat. Kalau kita punya sesuatu yang bisa kita sedekahkan, sedekahkanlah meskipun kita kekurangan, ya. Kan ciri ketakwaan itu, kata di surah Ali Imran itu, ya, disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, ya, mereka menginfakkan, membelanjakan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, sempit. Jadi ini namanya apa? Kita berinfak, bersedekah itu meskipun kita tidak punya duit atau duit kita sedikit, keluarkan, gitu ya. Kalau kita ingin mensucikan harta yang kita peroleh, karena kan belum tentu harta yang kita peroleh itu harta yang bersih, ya. Tapi dengan cara seperti itu berupaya untuk membersihkan apa yang kita dapatkan. Di samping juga berinfak, bersedekah, berzakat itu juga adalah dalam rangka tadi, termasuk juga tazkiyatun nafs, ya. Karena seseorang ketika dia meninggal dan di akhirat itu minta waktu sama Allah agar dihidupkan kembali. Untuk urusan apa? Untuk bisa berinfak, bersedekah. Maka oleh karenanya kita infakkan, kita sedekahkan apa yang kita miliki. Tidak mesti dalam bentuk uang. Nasihat, senyum bahkan, ya, senyum saja. Apa tuh hadisnya apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya. Memberikan senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, berikanlah senyum untuk menggembirakan hati saudara kita. Jangan saudara kita dibuat manyun aja karena ulah kita nyebelin aja, ya. Cobalah bersedekah dengan membuat gembira, membuat senang, bahagia dan sebagainya. Oke, jadi itu tazkiyatun nafs dan tazkiyatul mal, ya. Liz zakati fa'ilun. Nah, kemudian yang ketiga, li furujihim hafizun, ya, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak moral. Nah, kita ini apalagi anak-anak remaja sekarang, kalau udah megang HP, maka pasti itu ada intervensi gambar-gambar porno. Saya yakin usia-usia kalian tuh pasti sudah pernah melihat gambar porno. Nah, itu kalau kita kemudian sampai tertarik, ya, sampai tertarik untuk melihat itu, maka jiwa kita akan rusak. Itu, ya, jiwa kita akan rusak. Dan kalau dengar ceramahnya Ibu Eli Risman, itu dijelaskan orang kalau sudah kecanduan pornografi, rusak sudah. Pengobatannya, ya, pengobatan itu memerlukan waktu tahunan, dan itu pun harus spesial, khusus, gitu. Kenapa? Karena ada bagian di otaknya itu yang mencair, cairannya melimpah, dan dia hanya akan bisa tenang kalau sudah melihat gambar porno. Dan akhirnya lama-kelamaan dia akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan zina dan sebagainya. Nah, ini kalau sudah seperti itu, hancur kita, ya. Dan gawatnya itu, ya, kerusakan diakibatkan oleh mencairnya zat dopamin di otak kita itu lebih dahsyat dari ditabrak mobil sampai hancur, itu, ya. Kecelakaan ditabrak mobil sampai hancur seseorang itu nggak begitu parah dibandingkan dengan banjirnya otak seseorang dengan zat yang merangsang untuk melakukan perbuatan-perbuatan amoral, perbuatan zina, pornografi dan sebagainya. Nah, ini kita harus betul-betul hanya menyalurkan, ya, menyalurkan nafsu yang Allah berikan ada pada setiap kita ini. Kan kata Allah,
zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i dan seterusnya. Ya, setiap kita itu diberikan oleh Allah kesenangan, kesukaan kepada wanita misalnya. Nah, Islam memaklumkan, Allah berikan kepada kita keinginan kepada seseorang yang lawan jenis kita. Nah, kalau kita salurkan dengan benar sesuai ikut aturan Allah dan Rasulnya, maka itu menjadi berpahala. Tapi kalau dilakukan di luar aturan-aturan Allah, maka dia menjadi dosa. Dan zina termasuk dosa yang amat besar. Nah, kemudian yang ketiga ya, keempat, li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, orang yang sukses itu dia senantiasa menepati janjinya, menunaikan amanah dan menepati janji. Ya, dalam sejarah Islam, banyak orang-orang kafir itu tunduk kepada Islam, menghormati Islam, memuliakan Islam itu karena persoalan amanah dan janji. Ya, kelihatannya sepele, tetapi justru banyak orang Yahudi, orang Nasrani tertarik kepada Islam, ya, orang-orang kafir penyembah berhala itu tertarik kepada Islam karena teguh memegang janji, meskipun dia harus berkorban untuk itu. Ya, jadi seorang Muslim itu kalau sudah janji, dia penuhi apapun halangannya, apapun rintangannya. Kalau dia sudah menyatakan janjinya, penuhi janji itu. Negara ini rusak karena orang-orang yang mengatur negeri ini menyalahi janji dan amanah yang diberikan kepada mereka. Makanya negara kita menjadi negara miskin. Ya. Padahal negara kita adalah negara yang paling kaya di muka bumi ini. Karena kita punya semuanya. Tapi kenapa rakyatnya miskin? Karena tadi banyak para pemimpin kita yang menyalahi janji dan mengkhianati amanah yang diberikan. Dan kemudian yang empat hal inilah bisa muncul manakala sholat kita benar, gitu ya. Kan tadi awalnya sholat yang khusyuk, yang terakhir itu adalah sholat yang dijaga. Nah, kalau sholat kita ini punya kualitas khusyuk dan terjaga, pasti itu tadi yang empat hal tadi yang saya sebutkan itu akan dimiliki oleh seorang muslim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini kiranya menggugah kita semua untuk sama-sama memahami, kemudian mencoba mengamalkan apa yang kita baca, yang kita kaji di surah Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11. Dalam ujung ayat itu disebutkan ulaikal ladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah para pewaris surga Firdaus. Jadi orang yang menjaga sholatnya dan sungguh-sungguh dan melahirkan sikap empat hal tadi, maka dia adalah pewaris surga Firdaus. Jadi kalau kita ingin mewarisi Firdaus, surga yang disebut surga yang tertinggi, tempatnya para rasul, para anbiya, maka usahakanlah melakukan hal-hal di surah Al-Mu'minun 1 sampai 10 sampai 11 itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa saja yang kita dengar hari ini, apa saja yang kita baca selama bulan Ramadan ini, apa saja yang kita pelajari di bulan Ramadan ini, apa saja yang kita lihat, yang kita dengar dari kehidupan kita menjadi ayat-ayat Allah yang menjadikan pelajaran buat kita dan kemudian kita sikapi dalam bentuk amal saleh. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan apa-apa yang sudah kita ketahui sebagai sebuah kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.